Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Apriliani dari kelas 6 PGSDA 8 Unisnu Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian pendidikan yang saya teliti dengan judul Implementasi Pembelajaran Tematik Berbasis Kurikulum 2013 di kelas 1 SD Negeri 5 Suawal. Tugas ini untuk memenuhi tugas makul penelitian pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Husni Mubarok MPD. Nah, di sini saya akan membahas mengenai 3 hal, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, dan yang ketiga adalah desain penelitian. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi latar belakang dari penelitian ini yaitu mengenai pendidikan merupakan usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, baik itu yang didapat melalui lembaga formal, informal, maupun non-formal. Agar tercapainya pendidikan yang berkualitas, maka perlu juga adanya tujuan pendidikan yang tepat. Dengan begitu, maka perlu adanya pedoman atau pegangan dalam proses pendidikan, yaitu yang disebut dengan kurikulum. Dalam dunia pendidikan, peranan kurikulum ini sangatlah penting, karena dengan kurikulum maka pendidikan akan berjalan lebih terarah serta dapat berjalan dengan baik serta maksimal. Seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum pun juga ikut berkembang dengan disempurnakan sejalan dengan mengikuti perkembangan teknologi. Di Indonesia sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan kurikulum. Sebelumnya yaitu Indonesia memakai kurikulum 2006 atau yang disebut dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang sekarang sudah berganti menggunakan kurikulum 2013. Dengan kurikulum baru ini, maka diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia, serta dapat menjadi pendidikan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kurikulum 2013 sendiri merupakan kurikulum terintegrasi yang menitik beratkan kepada keaktifan peserta didik, serta menggali dan menemukan konsep-konsep serta penyelesaian masalah-masalah secara bermakna, holistik, dan otentik, dengan pemberian pembelajaran yang terintegrasi dan bermakna bagi peserta didik. Dengan begitu, maka dapat menciptakan peserta didik yang dapat berpikir secara kritis, aktif, kreatif, serta inovatif. Dalam implementasi kurikulum 2013 ini, guru sebagai pemegang peranan penting, baik itu di dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Oleh karena itu, maka guru dituntut tidak hanya pandai dalam bidang studinya saja, melainkan juga harus memahami karakter peserta didiknya. Karena guru dituntut dengan 4 kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama ada kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Sebagai pengimplementasian pembelajaran tematik ini, guru haruslah menguasai cara pengaplikasian pembelajaran tematik di dalam kelas. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama mengenai pengertian implementasi. Implementasi sendiri memiliki pengertian. Nah, implementasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu to implement, yang berarti mengimplementasikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti pelaksanaan atau penerapan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan.
Sedangkan tematik adalah pokok isi atau wilayah dari suatu bahasan materi yang terkait dengan masalah dan kebutuhan lokal yang dijadikan tema atau judul dan akan disajikan dalam proses pembelajaran dalam kelompok belajar. Maka menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 halaman 220 menyebutkan bahwa pembelajaran tematik terpadu merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didiknya. Pembelajaran tematik ini memiliki beberapa karakteristik. Nah, karakteristik yang pertama yaitu pembelajaran tematik bersifat holistik atau utuh, yaitu memahami suatu fenomena dari segala sisi. Jadi, dalam pembelajaran tematik ini, peserta didik itu memungkinkan untuk memahami suatu fenomena dari berbagai sisi. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran tematik memiliki karakteristik yang bermakna. Nah, maksudnya yaitu peserta didik itu memungkinkan untuk terbentuknya jaringan antar skema yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu memiliki karakteristik autentik, yaitu memahami secara langsung prinsip dan konsep melalui kegiatan belajar yang peserta didik itu lakukan. Kemudian yang keempat yaitu aktif. Dalam pembelajaran tematik ini, pembelajaran itu lebih menekankan kepada keaktifan peserta didik dalam pembelajarannya. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran tematik sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajari peserta didik. Kedua, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik dalam nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya yaitu model pembelajaran tematik. Nah, dalam pembelajaran tematik ini memiliki 3 model. Yang pertama yaitu model keterhubungan atau connect. Nah, dengan model ini, pembelajaran tematik itu mengaitkan suatu pokok bahasan dengan pokok bahasan berikutnya dan mengaitkan satu konsep yang satu dengan konsep lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada model jaring laba-laba atau webbed. Nah, dalam model jaring laba-laba ini, pembelajaran tematik itu menggunakan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan beberapa pelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu model keterpaduan atau integrated. Nah, dalam model keterpaduan ini, pembelajaran tematik itu menggunakan pendekatan antar bidang studi. Karena pembelajaran tematik sendiri kan adalah pembelajaran yang memang mengintegrasikan antara beberapa mata pelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik sendiri, terdapat 3 aspek yang sangat penting. Yang pertama yaitu adalah kegiatan awal atau pendahuluan, kemudian yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang ketiga adalah penutup. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Nah, dalam kegiatan pendahuluan ini merupakan kegiatan pembuka yang harus ditempuh oleh guru serta peserta didik pada setiap kali pelaksanaan pembelajaran tematik. Dalam kegiatan pendahuluan ini, kegiatannya itu berisi persepsi yang sifatnya itu pemanasan, serta guru itu menumbuhkan semangat belajar kepada peserta didik.
Selanjutnya yang kedua yaitu adalah kegiatan inti, di mana kegiatan inti merupakan kegiatan pokok dalam pembelajaran. Dalam kegiatan inti ini dilakukan pembahasan terhadap tema dan subtema melalui berbagai kegiatan belajar dengan berbagai metode dan media pembelajaran, sehingga pembelajaran akan lebih menarik dan bermakna bagi peserta didik. Dalam kegiatan inti ini, kegiatannya itu sangat menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu adalah kegiatan penutup, di mana kegiatan penutup itu dilakukan dengan mengungkapkan hasil pembelajaran yang telah dilalui, dengan cara menanyakan kembali materi yang sudah disampaikan dalam kegiatan inti. Pada tahap penutup ini, guru juga harus pintar untuk menyimpulkan hasil pembelajaran dengan mengedepankan pesan-pesan moral yang terdapat pada setiap materi pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran ini karena guru itu harus dapat menciptakan proses pembelajaran yang bermakna bagi peserta didiknya, sehingga pengalaman yang diperoleh dalam bangku pendidikan ini dapat bermanfaat serta dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum 2013 yang berbasis tematik dengan mengaitkan seluruh bidang studi, menuntut peserta didik untuk kreatif, aktif berpikir kritis dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran tematik ini menuntut peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang diamati, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu dasar penelitian. Dasar penelitian yang saya teliti yaitu memiliki variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Nah, variabel independennya yaitu pembelajaran tematik, kemudian variabel dependen atau variabel yang terpengaruhi, yaitu kurikulum 2013 di SDN 5 Swawal, dan sumber data. Terdapat dua sumber data, yang pertama sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam sumber data primer ini adalah hasil wawancara dengan guru kelas 1 dan peserta didik di kelas 1. Kemudian sumber data sekundernya yaitu berupa catatan-catatan kecil dari guru. Nah, kemudian dalam populasi dalam penelitian ini yaitu peserta didik di kelas 1 SDN 5 Swawal yang berjumlah 22 siswa. Kemudian sampel penelitian yaitu guru kelas 1 dan peserta didik di kelas 1 SDN 5 Swawal, dan metode pengumpulan datanya yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengumpulan data yang saya ambil yaitu menggunakan analisis data kualitatif dengan jenis deskriptif, dengan mendeskripsikan data yang telah saya peroleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.